kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PBL kedua, yaitu mata kuliah perpajakan. Saya Yunia Citra. Saya Naila Sabila. Saya Desna Sambing. Saya Nazwa Azari Fasya. Saya Mutia Agustin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PPN 12%. Di sini kami akan menjelaskan soal PPN tentang pajak keluaran. Baik, di sini kami akan menjelaskan PPN masukan 12% serta total dari pajak keluaran dan pajak masukan. PT Parung Hijau Perkasa merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Pada bulan Juli 2026, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menjual hasil pertanian atau pisang Cavendish dan melon senilai 250 juta, belum termasuk PPN. Yang kedua, ekspor produk buah segar ke Singapura dengan nilai ekspor 400 juta rupiah. Yang ketiga, membeli pupuk, bibit, dan perlengkapan produksi dari pemasok senilai 120 juta, belum termasuk PPN. Yang terakhir, nomor 4, membeli 1 unit mesin sortir buah otomatis dari distributor lokal senilai 150 juta. Sudah termasuk pajak atau PPN. Dengan catatan tarif PPN yang berlaku adalah 12%. Untuk pertanyaannya, hitung pajak keluaran, hitung pajak masukan, dan berapa PPN yang harus disetor PT Parung Hijau Perkasa kepada negara. Jadi, pajak keluaran itu ada di transaksi yang pertama, yaitu menjual hasil pertanian, pisang Cavendish dan melon senilai 250 juta, belum termasuk PPN. Jadi karena belum termasuk PPN, maka nilai transaksi atau DPP yaitu DPP itu 250 juta. Dikali itu PPN-nya itu 12%. Jadi totalnya itu 30 juta. Untuk soal yang kedua yaitu pajak keluaran ada di transaksi kedua, yaitu ekspor produk buah segar ke Singapura dengan nilai ekspor sebesar 400 juta rupiah. Untuk pajak keluaran di transaksi kedua, yaitu ekspor produk buah ke Singapura, karena berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, kegiatan ekspor barang kena pajak atau BKP dikenakan tarif khusus sebesar 0%. Maka, nilai transaksinya atau DPP itu 400 juta, dan perhitungan PPN-nya yaitu 0% dikalikan dengan 400 juta, maka hasilnya 0%. Untuk PT Parung Hijau Perkasa ada transaksi pembelian, yaitu pada nomor 3, membeli pupuk, bibit, dan perlengkapan produksi dari pemasok senilai 120 juta, belum termasuk PPN. Di sini cara untuk menghitung pajak masukan yang pertama yaitu ada nilai DPP sebesar 120 juta. Ini belum termasuk dari pajak 12%.
Untuk mengetahui jumlahnya, dari nilai DPP tersebut yaitu 120 juta dikalikan dengan 12%. Untuk hasilnya yaitu di 14.400.000 rupiah. Jadi untuk transaksi ketiga ini dalam pembelian pupuk, bibit dan perlengkapan produksi, jika dikenakan 12% pajak PPN-nya adalah 14.400.000 rupiah. Untuk transaksi pajak masukan kedua ini ada di transaksi nomor 4 dengan transaksi membeli 1 unit mesin sortir buah otomatis dari distributor lokal senilai 150 juta masuk PPN. Untuk DPP itu kita nyari di 100 per 112 dikalikan sama 150 juta. Hasilnya 133.928.571. Nah, ini nilai jual sebelum PPN-nya. Untuk pajak masukannya, pajak masukan 12 per 112 dikali dengan 150 juta. Hasilnya sama dengan 16.071.429. Jadi untuk PPN yang harus disetor yaitu total pajak keluaran sama dengan 30 juta ditambah 0 yaitu hasilnya 30 juta. Dan untuk total pajak masukannya yaitu 14.400.000 ditambah 16 juta 71.429 rupiah. Itu hasilnya 30.471.429 rupiah. Jadi untuk pajak totalnya yaitu pajak keluaran dikurang pajak masukan atau PM. Jadi untuk pajak totalnya yaitu pajak keluaran dikurang pajak masukan. Jadi kita masukkan pajak keluarannya yaitu 30 juta dikurang dengan 30 juta 471.429 rupiah. Hasilnya minus 471.429 rupiah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, pada bulan Juli 2026 PT Parung Hijau Perkasa mengalami lebih bayar PPN sebesar 471.429 karena jumlah pajak masukan yang dibayarkan saat membeli alat dan bahan operasional lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut dari penjualan. Oleh karena itu, tidak ada PPN yang harus disetor ke kas negara pada masa pajak tersebut. Kelebihan bayar sebesar 471.429 ini dapat digunakan perusahaan untuk dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya atau di bulan Agustus 2026. Bisa juga diajukan pengambilan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.